Terpilih, dengarkan pesan ini dengan seluruh kesadaranmu. Karena mungkin inilah saat ketika langit tidak lagi membiarkan namamu diinjak dalam gelap. Mungkin selama ini kamu bertanya dalam diam, mengapa orang-orang yang kamu bantu justru menyebarkan luka tentangmu? Mengapa orang yang pernah kamu beri ruang justru memakai kepercayaanmu sebagai pisau? Mengapa kamu yang berusaha berjalan lurus malah diputar balikan menjadi tokoh jahat dalam cerita yang tidak pernah kamu tulis? Dan anehnya, kamu tidak selalu membela diri. Bukan karena kamu kalah, bukan karena kamu tidak punya kata-kata, bukan karena kamu tidak tahu siapa yang sedang bermain di balik layar, tetapi karena ada bagian dalam dirimu yang seperti ditahan oleh kekuatan tak terlihat. Ada suara halus yang berkata, "Diamlah sebentar, jangan turun ke lumpur yang sama. Jangan menjelaskan dirimu kepada telinga yang sudah disewa oleh kebencian. Jangan menghabiskan cahaya hanya untuk membuktikan bahwa gelap itu gelap." Jiwa terpilih, inilah pesan yang tidak boleh kamu lewatkan. Karena apa yang sedang terjadi sekarang bukan sekadar manusia yang mulai tahu kebenaran. Ini adalah pergeseran besar dalam medan hidupmu. Ini adalah saat ketika kebohongan mulai kehilangan napasnya. Ini adalah saat ketika mulut yang dulu begitu lancar menuduhmu mulai gugup menjawab pertanyaan sederhana. Ini adalah saat ketika cerita palsu yang mereka susun rapi mulai robek dari pinggirnya, lalu terbuka sedikit demi sedikit, sampai semua orang melihat bahwa di balik kain fitnah itu ada tangan-tangan panik yang selama ini menyembunyikan jejak. Kalau kamu melewatkan pesan ini, kamu mungkin akan melewatkan pemahaman terpenting tentang fase hidupmu. Karena bukan kebetulan akhir-akhir ini kamu merasa ada sesuatu yang berubah. Orang-orang mulai memandangmu dengan cara berbeda. Beberapa orang yang dulu menjauh, tiba-tiba ingin mendekat lagi. Beberapa wajah yang dulu dingin mulai tampak ragu. Beberapa pihak yang dulu percaya begitu saja pada fitnah, itu mulai melihat ketidaksesuaian, melihat celah, melihat bahwa ada sesuatu yang tidak masuk akal. Semesta sedang mengangkat tirai. Bukti yang dulu terkubur mulai muncul. Perkataan yang dulu disembunyikan mulai sampai ke telinga yang tepat. Sikap mereka yang dulu terlihat rapi mulai memperlihatkan kepanikan. Dan kamu, jiwa terpilih, diminta untuk tetap berdiri dengan tenang. Karena kemenangan terbesar bukan ketika kamu berteriak paling keras. Kemenangan terbesar adalah ketika kebenaran berjalan mendekat tanpa kamu harus menyeretnya. Kemenangan terbesar adalah ketika waktu menjadi saksi, ketika keadaan menjadi pembela, ketika orang-orang yang dulu percaya pada kebohongan akhirnya melihat dengan mata mereka sendiri bahwa kamu bukan seperti yang mereka ceritakan. Maka sebelum pesan ini berlanjut lebih dalam, ambil napas panjang. Tenangkan dadamu. Jangan biarkan luka lama membuatmu kasar. Jangan biarkan pengkhianatan lama mencuri keanggunan batinmu. Karena pesan ini bukan untuk mengajakmu membalas dengan kebencian. Pesan ini datang untuk mengingatkan bahwa orang yang dijaga oleh cahaya tidak perlu membakar rumah orang lain agar terlihat terang. Jiwa terpilih, kalau selama ini kamu difitnah diam-diam, kalau namamu pernah dijadikan bahan bisik-bisik, kalau kebaikanmu pernah dipelintir, kalau ketulusanmu pernah dianggap sandiwara, kalau kesabaranmu pernah disalahartikan sebagai kelemahan, maka dengarkan ini baik-baik. Musim pembuktian sudah mulai bergerak. Tidak semua kebenaran datang dengan suara ledakan. Ada kebenaran yang datang seperti fajar, pelan tetapi tak terbendung. Mula-mula hanya garis cahaya kecil, lalu langit berubah, lalu semua yang tersembunyi tidak lagi sanggup bersembunyi. Sebelum lanjut, jangan lupa beri suka pada video ini, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, tulis komentar fitnah itu terbongkar dan kebenaran mulai berdiri,
lalu bagikan video ini kepada siapapun yang sedang merasa namanya dihancurkan diam-diam. Karena mungkin pesan ini bukan hanya untukmu, tetapi juga untuk jiwa lain yang sedang hampir menyerah karena terlalu lama disalahpahami. Sekarang dengarkan sampai akhir, karena setiap bagian dari pesan ini akan membukakan satu lapisan makna. Mengapa kamu difitnah? Mengapa kamu diminta diam? Mengapa bukti mulai terbuka sekarang? Mengapa mereka panik? Dan mengapa kemenanganmu tidak datang dalam bentuk balas dendam, melainkan dalam bentuk pemulihan martabat yang tidak bisa lagi mereka rampas? Bagian 1. Fitnah itu lahir karena cahayamu mengganggu ruang gelap mereka. Jiwa terpilih, tidak semua fitnah lahir karena kamu melakukan kesalahan. Ada fitnah yang lahir justru karena kamu terlalu dekat dengan kebenaran. Ada orang yang tidak membencimu karena kamu buruk, tetapi karena keberadaanmu membuat kepalsuan mereka terlihat. Kamu tidak perlu menuding, tidak perlu membongkar, tidak perlu berdiri di tengah ruangan sambil berkata, siapa yang palsu dan siapa yang tulus. Kadang-kadang cukup dengan kamu hidup apa adanya. Cukup dengan kamu tetap jujur. Cukup dengan kamu tidak ikut permainan rendah mereka. Mereka sudah merasa terancam. Inilah rahasia yang sering tidak dipahami banyak orang. Orang yang membawa cahaya tidak selalu disambut dengan tepuk tangan. Kadang ia justru dibenci oleh mata yang terlalu lama nyaman dalam kegelapan. Karena cahaya tidak hanya menerangi jalan. Cahaya juga memperlihatkan debu di sudut ruangan. Cahaya memperlihatkan noda di tangan. Cahaya memperlihatkan wajah asli yang selama ini disembunyikan di balik senyum yang terlalu rapi. Mereka memfitnahmu bukan karena mereka benar-benar mengenalmu. Mereka memfitnahmu karena mereka takut orang lain mengenalmu dengan cara yang benar. Mereka takut kebaikanmu terlihat. Mereka takut keteguhanmu menjadi perbandingan. Mereka takut orang-orang menyadari bahwa cerita buruk tentangmu tidak pernah sejalan dengan cara kamu hidup. Maka mereka berusaha mendahului kebenaran dengan kebohongan. Mereka menanam cerita lebih dulu, agar ketika kamu datang dengan ketulusanmu, orang lain sudah melihatmu melalui lensa yang mereka retakan. Tapi jiwa terpilih, ada hukum halus yang bekerja di balik semua ini. Kebohongan memang bisa berlari cepat, tetapi ia tidak punya napas panjang. Fitnah bisa menyebar seperti angin panas, tetapi ia tidak punya akar. Ia hanya menempel pada telinga yang lengah, pada hati yang mudah iri, pada pikiran yang malas mencari kebenaran. Sementara kebenaran, meski jalannya lambat, memiliki akar yang dalam. Ia tidak perlu terburu-buru, karena ia tidak sedang mengejar panggung. Ia sedang menunggu waktu yang tepat. Kamu mungkin pernah merasa lelah karena melihat orang lain percaya begitu saja. Kamu mungkin pernah menatap langit dalam diam dan bertanya, mengapa aku yang harus menanggung ini? Mengapa mereka bisa tertawa setelah menghancurkan namaku? Mengapa aku harus tetap sabar ketika mereka bebas menyebarkan cerita palsu? Jiwa terpilih, pertanyaanmu tidak hilang di udara. Setiap air mata yang kamu tahan, setiap penjelasan yang kamu batalkan, setiap malam ketika dadamu sesak karena disalahpahami, semuanya tercatat dalam ruang energi hidupmu. Bukan sebagai dendam, tetapi sebagai saksi. Dan saksi itu sekarang mulai bergerak. Bukan dengan amarah, tetapi dengan ketepatan waktu. Mereka mengira fitnah itu hanya tentang menjatuhkan reputasimu. Mereka tidak sadar bahwa setiap kebohongan yang mereka lontarkan sebenarnya sedang menggali lubang bagi diri mereka sendiri. Karena ketika seseorang menyerang orang yang tidak bersalah, ia sedang menantang tatanan yang lebih besar dari dirinya. Ia sedang memanggil pantulan dari kata-katanya sendiri. Ia sedang meminta semesta menunjukkan siapa yang benar-benar berdiri di atas kebenaran dan siapa yang hanya pandai memainkan wajah. Dan sekarang, pantulan itu mulai kembali. Orang-orang mulai bertanya,
Kejadian-kejadian kecil mulai membuka pola. Ucapan mereka mulai saling bertabrakan. Satu orang mengatakan versi berbeda dari orang lain. Jejak lama muncul. Bukti sederhana yang dulu dianggap tidak penting tiba-tiba menjadi kunci. Sikap mereka yang dulu terlihat meyakinkan mulai tampak berlebihan. Semakin mereka berusaha menutupinya, semakin jelas kepanikan mereka. Jiwa terpilih, jangan heran kalau orang yang dulu paling keras menuduhmu justru mulai paling gelisah sekarang. Karena orang yang berdiri di atas kebohongan selalu takut pada satu hal. Pertanyaan yang tepat, mereka bisa menciptakan banyak cerita, tetapi mereka tidak bisa mengendalikan semua waktu. Mereka bisa memengaruhi beberapa orang, tetapi mereka tidak bisa menutup semua mata. Mereka bisa memelintir kejadian, tetapi mereka tidak bisa mengubah getaran asli dari kebenaran. Dan kebenaranmu memiliki getaran yang berbeda. Itulah sebabnya meski mereka mencoba menguburmu dalam cerita buruk, ada orang-orang tertentu yang tetap merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak pas. Ada yang diam-diam memperhatikan, ada yang tidak langsung membelamu, tetapi hatinya tidak sepenuhnya percaya pada fitnah itu. Ada yang menunggu bukti, ada yang melihat cara kamu tetap tenang, dan dari ketenangan itu mereka mulai memahami bahwa orang yang benar-benar bersalah biasanya sibuk menutupi jejak, sementara kamu justru sibuk memperbaiki diri, menjaga langkah, dan melanjutkan hidup. Maka di bagian pertama ini, pahamilah satu hal. Fitnah itu bukan bukti bahwa kamu hina. Kadang fitnah adalah tanda bahwa keberadaanmu mengganggu kebusukan yang ingin tetap tersembunyi. Kamu tidak sedang dihukum. Kamu sedang dipisahkan. Dipisahkan dari orang-orang yang hanya mendekat ketika kamu menguntungkan. Dipisahkan dari lingkungan yang lebih mencintai gosip daripada kebenaran. Dipisahkan dari ruang yang terlalu kecil untuk menampung cahaya baru yang sedang tumbuh dalam dirimu. Jangan mengecilkan dirimu hanya karena mereka tidak mampu melihatmu dengan jernih. Jangan mengotori lidahmu hanya karena lidah mereka sudah terbiasa meracik racun. Jangan kehilangan kelembutan hanya karena dunia pernah memperlakukanmu dengan kasar. Karena jiwa yang benar-benar terpilih bukan yang tidak pernah difitnah, melainkan yang tidak membiarkan fitnah mengubah dirinya menjadi sama gelapnya dengan para pemfitnah. Bagian 2. Diammu. Bukan kekalahan, diammu adalah ruang untuk kebenaran bekerja. Jiwa terpilih, ada jenis diam yang sering disalahpahami oleh manusia. Mereka melihatmu tidak membalas, lalu mengira kamu takut. Mereka melihatmu tidak menjelaskan, lalu mengira kamu tidak punya bukti. Mereka melihatmu menunduk, menarik diri, menjaga jarak, lalu mengira kamu sudah kalah. Mereka tidak tahu bahwa ada diam yang lebih keras dari teriakan. Ada diam yang bukan karena kosong, tetapi karena penuh. Penuh dengan kesadaran, penuh dengan pengendalian diri, penuh dengan kepercayaan bahwa tidak semua perang harus dimenangkan dengan suara. Diammu selama ini bukan tanda kamu tidak terluka. Kamu terluka, tetapi kamu memilih tidak membiarkan luka menjadi alasan untuk melukai balik. Kamu kecewa, tetapi kamu tidak menjadikan kekecewaan sebagai bahan bakar untuk merusak. Kamu tahu siapa yang bermain, kamu tahu siapa yang berbisik, kamu tahu siapa yang memasang wajah polos di depanmu, tetapi menyebarkan kabut di belakangmu. Namun kamu memilih tidak menari di panggung yang mereka siapkan. Itu bukan kelemahan, jiwa terpilih. Itu kekuatan batin. Karena orang yang belum matang akan selalu merasa harus menjawab setiap tuduhan, membalas setiap sindiran, menjelaskan setiap kesalahpahaman, mengejar setiap telinga yang diracuni. Tetapi, orang yang sedang dinaikkan derajatnya oleh kehidupan belajar bahwa energi tidak boleh dihamburkan untuk semua medan. Tidak semua orang layak menerima penjelasanmu. Tidak semua mulut yang bertanya benar-benar ingin tahu. Tidak semua telinga yang mendengar siap menerima kebenaran.
Ada orang yang bertanya hanya untuk mencari celah baru. Ada yang mendekat hanya untuk membawa cerita baru keluar. Ada yang berpura-pura netral, padahal hatinya sudah memilih pihak sebelum mendengar penjelasan. Maka diam menjadi perlindungan. Diam menjadi pagar. Diam menjadi ruang suci tempat kamu tidak lagi menyerahkan energi kepada mereka yang hanya ingin melihatmu bereaksi. Jiwa terpilih, mereka ingin kamu marah. Mereka ingin kamu meledak. Mereka ingin kamu kehilangan kendali supaya mereka bisa berkata, "Lihat, benar kan? Dia memang seperti itu." Mereka memancingmu bukan karena mereka ingin kebenaran, tetapi karena mereka membutuhkan reaksi untuk memperkuat cerita palsu mereka. Mereka menunggu kamu terpancing, karena selama kamu tenang, fitnah mereka kekurangan bukti. Selama kamu tidak ikut kotor, cerita mereka tidak memiliki tanah yang kuat untuk berdiri. Dan inilah alasan langit menahan lidahmu. Bukan agar kamu menderita sendirian, tetapi agar kebenaran tidak tercampur dengan amarah. Bukan agar mereka menang, tetapi agar kemenanganmu datang bersih. Bukan agar kamu terlihat pasrah, tetapi agar saat waktu membalik keadaan, tidak ada seorang pun bisa berkata bahwa kamu ikut bermain curang. Diammu membuat bukti bekerja. Diammu membuat waktu berbicara. Diammu membuat sikap mereka sendiri menjadi saksi. Lihatlah, jiwa terpilih. Orang yang berdusta selalu membutuhkan banyak suara untuk menjaga bangunan dustanya tetap berdiri. Ia harus terus menjelaskan, terus membenarkan, terus mengatur cerita, terus memastikan semua orang percaya. Tetapi orang yang benar, meski diam, memiliki ketenangan yang sulit dipalsukan. Kebenaran tidak panik. Kebenaran tidak perlu memaksa semua orang percaya hari ini. Kebenaran tahu setiap hal memiliki musimnya. Dan sekarang musim itu mulai tiba. Mereka yang dulu mengira diammu adalah kelemahan mulai menyadari bahwa diam itu ternyata seperti tanah yang menyimpan benih. Di bawah permukaan sesuatu sedang tumbuh. Di balik kesunyianmu, bukti sedang menyusun dirinya. Di balik kesabaranmu, keadaan sedang merapikan jalur. Di balik luka yang kamu tahan, kehidupan sedang mempersiapkan momen ketika semua potongan akan jatuh ke tempatnya. Mungkin selama ini kamu ingin sekali menjelaskan. Kamu ingin mengirim pesan panjang. Kamu ingin memanggil semua orang dan berkata, "Dengarkan versiku." Kamu ingin menunjukkan bahwa kamu tidak seperti yang mereka bilang. Tetapi setiap kali kamu hampir melakukannya, ada sesuatu yang menahan. Dan sekarang kamu mulai mengerti, bukan semua pembelaan harus keluar dari mulutmu. Kadang pembelaan terbaik datang dari cara hidupmu setelah difitnah. Kamu tetap bekerja. Kamu tetap bangkit. Kamu tetap memperbaiki diri. Kamu tetap menjaga hati. Kamu tidak berubah menjadi monster hanya karena mereka memperlakukanmu seperti musuh. Itulah bukti paling halus, tetapi paling kuat. Karena seiring waktu, orang akan melihat pola. Mereka akan melihat bahwa orang yang memfitnahmu terus membawa kekacauan kemanapun ia pergi, sementara kamu perlahan membangun kedamaian. Mereka akan melihat bahwa orang yang menuduhmu selalu membutuhkan korban baru untuk dibicarakan, sementara kamu tidak sibuk menjelekkan siapapun. Mereka akan melihat bahwa seseorang yang benar-benar hancur oleh kejahatan biasanya ingin semua orang ikut hancur, tetapi kamu justru memilih sembuh. Jiwa terpilih, diammu adalah altar pembentukan. Di sana kamu belajar menguasai diri. Di sana kamu belajar bahwa kehormatan tidak selalu dipertahankan dengan perdebatan. Di sana kamu belajar bahwa ada saatnya menutup mulut, bukan karena tidak punya kebenaran, tetapi karena kamu sedang memberi kesempatan kepada kehidupan untuk memperlihatkan kebenaran dengan cara yang tidak bisa dibantah. Maka jangan menyesal karena dulu kamu diam. Jangan merasa bodoh karena tidak langsung membalas. Jangan mengutuk dirimu karena terlalu sabar.
Kesabaranmu bukan kesalahan, ketenanganmu bukan kegagalan, diammu bukan ruang kosong. Diammu adalah medan kerja bagi kekuatan yang lebih besar, kekuatan yang tidak terburu-buru, tetapi selalu tepat saat bergerak. Dan ketika bukti mulai terbuka, kamu akan memahami mengapa kamu diminta bertahan. Karena bila kamu membalas terlalu cepat, orang hanya akan melihat pertengkaran. Tetapi ketika kamu diam dan bukti muncul sendiri, orang akan melihat perbedaan antara suara yang dipaksakan dan kebenaran yang lahir dari waktu. Bagian 3. Bukti mulai terbuka karena waktu sudah selesai menguji kesabaranmu. Jiwa terpilih, setiap fitnah memiliki umur. Setiap kebohongan memiliki masa pinjaman. Ia boleh terlihat berkuasa untuk sementara, boleh membuatmu menangis di malam-malam tertentu, boleh membuat beberapa orang pergi dari hidupmu, boleh membuat pintu-pintu tertentu tertutup, tetapi ia tidak bisa memerintah selamanya. Karena waktu bukan hanya berjalan, waktu juga menguji, menyaring, membongkar, dan mengembalikan. Selama ini kamu mungkin merasa waktu terlalu lambat membelamu. Kamu melihat hari berganti hari, tetapi nama buruk itu masih beredar. Kamu melihat minggu berganti minggu, tetapi orang-orang masih memandangmu dengan prasangka. Kamu melihat musim hidupmu berubah, tetapi cerita palsu itu seperti bayangan yang mengikuti. Di titik tertentu, kamu mungkin hampir percaya bahwa kebenaranmu tidak akan pernah diketahui. Namun jiwa terpilih, jangan pernah mengukur kerja semesta hanya dari yang terlihat hari ini. Banyak hal besar terjadi di balik lapisan yang tidak kamu lihat. Ada percakapan yang berubah arah. Ada hati yang mulai gelisah setelah terlalu lama percaya pada kebohongan. Ada orang yang dulu menjadi pendengar fitnah mulai menemukan fakta yang tidak sesuai. Ada seseorang yang tanpa sengaja membuka bagian penting dari cerita. Ada pesan lama, bukti lama, sikap lama, peristiwa lama yang mulai kembali ke permukaan seperti benda yang terlalu lama tenggelam lalu diangkat oleh arus. Inilah cara waktu bekerja. Ia tidak selalu datang seperti hakim yang memukul meja. Kadang ia datang seperti pengumpul serpihan. Ia mengambil satu kejadian dari masa lalu, satu kalimat yang pernah terlontar, satu saksi yang pernah diam, satu pola yang terus berulang, lalu menyusunnya menjadi cermin besar. Ketika cermin itu selesai, semua orang akhirnya melihat siapa yang sebenarnya sedang berbohong. Dan sekarang cermin itu mulai terpasang di hadapan mereka. Itulah mengapa mereka panik. Bukan hanya karena satu bukti muncul, tetapi karena mereka merasa susunan lama mulai runtuh. Mereka tahu ada bagian cerita yang tidak bisa mereka kendalikan lagi. Mereka tahu ada orang-orang yang mulai bertanya. Mereka tahu ada celah yang tidak bisa ditambal dengan senyuman. Mereka tahu bahwa setiap kali mereka mencoba menjelaskan, penjelasan itu justru melahirkan pertanyaan baru. Mereka seperti orang yang menutup satu lubang di perahu, tetapi air masuk dari sisi lain. Jiwa terpilih, kamu tidak perlu tergesa-gesa mengumumkan kemenangan. Biarkan bukti itu berbicara sesuai ritmenya. Biarkan waktu membuka pintu demi pintu. Karena kalau kebenaran sudah mulai bergerak, tugasmu bukan mendorongnya dengan amarah, melainkan menjaga dirimu agar tetap layak menerima pemulihan yang sedang datang. Bukti yang terbuka bukan selalu berupa dokumen besar atau pengakuan dramatis. Kadang bukti itu berupa perubahan sikap. Orang yang dulu terlalu yakin mulai diam. Orang yang dulu paling lantang mulai menghindar. Orang yang dulu menuduhmu mulai berhati-hati memilih kata. Orang yang dulu percaya pada fitnah mulai menghubungimu dengan nada berbeda. Orang yang dulu menjauh mulai ingin tahu keadaanmu. Semua itu adalah tanda bahwa medan sudah berubah. Jangan abaikan tanda halus. Karena kebenaran sering datang lebih dulu sebagai getaran sebelum menjadi peristiwa. Kamu akan merasakan ada pergeseran. Ruang yang dulu berat mulai terasa lebih lapang.
Nama yang dulu dibicarakan dengan nada buruk mulai disebut dengan nada ragu. Cerita yang dulu dianggap pasti mulai dipertanyakan. Dan orang-orang yang dulu merasa menang mulai kehilangan pijakan batin. Jiwa terpilih, ini bukan karena kamu kebetulan beruntung. Ini karena waktu sudah selesai menguji satu lapisan dari kesabaranmu. Kamu telah melewati masa ketika kamu harus tetap kuat tanpa tepuk tangan. Kamu telah melewati masa ketika kamu harus percaya pada kebenaranmu meski tidak ada yang membela. Kamu telah melewati masa ketika kamu harus tetap berjalan, sementara bayangan fitnah menempel pada punggungmu. Dan sekarang, fase pembalikan dimulai. Tetapi pahamilah, pembalikan ini bukan untuk membuatmu sombong, bukan untuk membuatmu merasa lebih suci, bukan untuk menjadikanmu orang yang tertawa melihat mereka jatuh. Pembalikan ini datang untuk memulihkan tatanan, untuk mengembalikan kehormatan ke tempatnya, untuk menunjukkan bahwa kesabaran bukan kelemahan, untuk memperlihatkan bahwa ketulusan mungkin bisa difitnah, tetapi tidak bisa dihancurkan selamanya. Ada orang-orang yang akan malu ketika tahu kebenaran. Ada yang akan merasa bersalah karena terlalu cepat percaya. Ada yang ingin kembali, tetapi tidak tahu cara meminta maaf. Ada yang akan pura-pura tidak pernah ikut menyebarkan cerita itu. Ada yang akan memindahkan kesalahan kepada orang lain. Ada pula yang tetap keras kepala meski bukti sudah berdiri di depan mata. Jangan biarkan reaksi mereka menentukan kedamaianmu. Karena tujuan terbukanya bukti bukan agar semua orang meminta maaf kepadamu. Tujuannya adalah agar kamu bebas dari beban yang bukan milikmu. Tujuannya adalah agar kamu berhenti membawa rasa malu yang seharusnya tidak pernah kamu pikul. Tujuannya adalah agar kamu mengerti bahwa fitnah tidak punya hak terakhir atas hidupmu. Jiwa terpilih, ketika bukti mulai terbuka, jangan kembali menjadi tawanan cerita lama. Jangan habiskan hidupmu menunggu semua orang mengakui kesalahan. Ada orang yang tidak akan pernah meminta maaf, bukan karena mereka tidak tahu salah, tetapi karena ego mereka lebih mereka sayangi daripada kebenaran. Biarkan, tugasmu bukan memaksa pengakuan. Tugasmu adalah melangkah keluar dari reruntuhan fitnah dengan kepala tegak dan hati yang semakin jernih. Ingatlah, waktu tidak pernah benar-benar diam. Ia hanya bekerja dalam bahasa yang tidak selalu dipahami manusia tergesa-gesa. Dan kini bahasa itu mulai terdengar. Satu demi satu, tanda datang. Satu demi satu, tabir terbuka. Satu demi satu, orang mulai melihat. Fitnah itu terbongkar bukan karena kamu membongkar dengan kasar, tetapi karena kebohongan tidak sanggup menahan berat dirinya sendiri. Bagian 4, kepanikan mereka adalah tanda bahwa kendali palsu. Mereka mulai hancur. Jiwa terpilih, ketika orang yang memfitnahmu mulai panik, jangan langsung mengira itu hanya reaksi biasa. Kepanikan mereka adalah bahasa batin yang bocor keluar. Itu adalah suara dari sesuatu yang selama ini mereka sembunyikan, tetapi kini tidak bisa mereka tahan. Orang yang sungguh-sungguh berdiri di atas kebenaran tidak panik ketika bukti muncul. Hanya orang yang membangun cerita palsu yang gemetar ketika pintu mulai terbuka. Mereka panik karena kendali palsu mereka mulai hancur. Selama ini mereka merasa bisa mengatur cara orang memandangmu. Mereka memilih kata-kata tertentu, menambahkan bumbu, membuang bagian penting, memainkan ekspresi sedih, memakai nada seolah mereka korban, lalu membentuk gambaran tentang dirimu di kepala orang lain. Mereka seperti pelukis gelap yang menggambar wajahmu dengan tinta kebencian, lalu menyuruh orang-orang percaya bahwa itulah wajah aslimu. Namun mereka lupa satu hal, gambar palsu tidak akan pernah bertahan ketika orang bertemu langsung dengan kenyataan. Mereka lupa bahwa kehidupanmu sendiri adalah bukti. Caramu bertahan adalah bukti. Caramu tidak membalas secara hina adalah bukti. Caramu tetap menjaga batas adalah bukti.
Caramu tidak sibuk menghancurkan mereka meski kamu bisa adalah bukti. Dan semakin orang memperhatikanmu dengan mata yang lebih bersih, semakin lukisan palsu itu kehilangan daya. Mereka panik karena dulu mereka mengira kamu akan runtuh. Mereka mengira fitnah itu akan membuatmu kacau, kehilangan arah, kehilangan harga diri, kehilangan dukungan, kehilangan keberanian untuk tampil. Mereka berharap kamu menjadi kecil. Mereka berharap kamu takut melangkah. Mereka berharap kamu terus sibuk membela diri sampai lupa membangun hidupmu. Tetapi kamu tidak berhenti. Mungkin kamu sempat menangis, tetapi kamu tidak mati. Mungkin kamu sempat lelah, tetapi kamu tidak menyerah. Mungkin kamu sempat kehilangan beberapa orang, tetapi kamu justru menemukan dirimu sendiri. Itulah yang membuat mereka gelisah, karena orang yang mereka coba kubur ternyata tidak menjadi tanah. Kamu menjadi akar, kamu menyerap luka menjadi pelajaran. Kamu mengubah pengkhianatan menjadi kewaspadaan. Kamu menjadikan kesepian sebagai ruang untuk mendengar suara batin. Kamu bangkit bukan dengan suara bising, tetapi dengan kedalaman yang tidak mereka prediksi. Jiwa terpilih, kepanikan mereka bisa muncul dalam banyak bentuk. Ada yang tiba-tiba bersikap manis, ada yang mulai mencari teman baru untuk membenarkan dirinya, ada yang semakin keras menuduh karena merasa posisinya terancam, ada yang mencoba membalik keadaan lagi dengan cerita baru, ada yang pura-pura tidak tahu apa-apa, ada yang datang dengan wajah damai tetapi masih membawa niat memantau langkahmu. Jangan mudah tertipu oleh perubahan yang hanya terjadi karena mereka takut terbongkar. Tidak semua keramahan setelah fitnah adalah penyesalan. Kadang itu hanya strategi baru untuk mengamankan diri. Tidak semua permintaan dekat kembali adalah tanda hati yang berubah. Kadang itu hanya cara mereka melihat apakah kamu masih punya bukti, masih marah, masih bisa dimanipulasi, atau sudah benar-benar bebas. Karena itu, jiwa terpilih, tetaplah lembut tetapi jangan polos. Tetaplah memaafkan tetapi jangan menyerahkan kembali kunci rumah batinmu kepada orang yang pernah membakar ruang kepercayaanmu. Tetaplah damai, tetapi jangan biarkan damai disalahgunakan untuk menghapus batas. Kedewasaan spiritual bukan berarti membiarkan semua orang masuk lagi. Kedewasaan spiritual berarti kamu mampu mengasihi tanpa kembali menaruh dirimu di tempat yang sama untuk dihancurkan kedua kalinya. Mereka panik karena struktur lama mereka runtuh. Dulu mereka merasa berkuasa karena orang-orang percaya pada cerita mereka. Sekarang ketika orang mulai melihat celah, mereka tidak punya fondasi lain. Orang yang membangun pengaruh dengan fitnah akan kehilangan pengaruh ketika fitnahnya terbuka. Orang yang mendapatkan simpati dengan memutarbalikkan fakta akan kehilangan simpati ketika fakta kembali tegak. Orang yang merasa besar karena berhasil mengecilkanmu akan terlihat kecil ketika kamu berdiri tanpa membalas. Dan inilah ironi terbesar. Semakin mereka berusaha menjatuhkanmu, semakin mereka menunjukkan kualitas diri mereka sendiri. Semakin mereka menuduhmu, semakin terlihat luka dan iri yang mereka bawa. Semakin mereka mencoba membuatmu tampak buruk, semakin banyak orang bertanya mengapa mereka begitu terobsesi dengan hidupmu. Jiwa terpilih, jangan balas kepanikan mereka dengan kegaduhan. Jangan ikut terseret dalam drama yang mereka ciptakan. Saat mereka kocar-kacir, tetaplah seperti gunung. Saat mereka mencari-cari alasan, tetaplah seperti sungai yang tahu arah. Saat mereka mengganti cerita, tetaplah berjalan dalam kebenaran yang tidak berubah. Karena pada fase ini, ujianmu bukan lagi apakah kamu kuat menahan fitnah. Ujianmu adalah apakah kamu tetap rendah hati ketika fitnah itu mulai terbongkar. Kemenangan bisa menguji hati lebih dalam daripada luka. Saat kamu terluka, kamu belajar sabar. Saat kamu dipulihkan, kamu belajar bijaksana. Saat mereka panik,
kamu belajar tidak menjadi kejam. Saat bukti berpihak padamu, kamu belajar tidak menggunakan kebenaran sebagai cambuk untuk mempermalukan siapapun. Karena jiwa yang benar-benar dinaikkan tidak perlu menginjak orang lain untuk merasa tinggi. Tetapi tetap ingat, tidak membalas bukan berarti membiarkan. Memaafkan bukan berarti membiarkan kebohongan tetap berjalan. Kamu berhak menjaga namamu. Kamu berhak menetapkan batas. Kamu berhak membiarkan kebenaran diketahui. Kamu berhak tidak lagi memberi akses kepada orang yang terbukti merusak. Spiritualitas bukan kelemahan. Cinta bukan kebodohan. Ketenangan bukan izin bagi siapapun untuk mengulang kesalahan. Maka ketika mereka panik, jangan tertawa terlalu keras. Cukup lihat dengan mata yang jernih, ambil pelajaran, jaga jarak, terus naik. Karena kepanikan mereka adalah tanda bahwa permainan yang dulu mereka kendalikan sudah tidak lagi berada di tangan mereka. Roda sudah bergerak, tirai sudah terbuka, dan kamu tidak perlu menjadi bising untuk membuktikan bahwa cahaya sudah masuk ke ruangan itu. Bagian 5. Orang-orang mulai melihat bahwa karaktermu tidak sama dengan cerita mereka. Jiwa terpilih, salah satu bentuk pembelaan paling kuat dari kehidupan adalah ketika orang-orang mulai melihat sendiri perbedaan antara cerita tentangmu dan kenyataan dirimu. Ini bukan terjadi dalam satu hari. Ini adalah proses perlahan, seperti air yang terus menetes sampai batu prasangka mulai retak. Dulu mungkin mereka melihatmu dari jauh melalui kabut fitnah. Mereka mendengar namamu dari mulut orang yang tidak menyukaimu. Mereka menyimpulkan dirimu berdasarkan potongan cerita yang sudah dicampur racun. Tetapi sekarang, mata mereka mulai terbuka. Mereka mulai melihat bahwa kamu tidak seburuk yang diceritakan. Mereka mulai melihat bahwa ada ketenangan dalam dirimu yang tidak cocok dengan tuduhan itu. Mereka mulai melihat bahwa kamu tidak sibuk menghancurkan siapapun. Mereka mulai melihat bahwa kamu punya luka, tetapi tidak menjual luka itu untuk mendapatkan simpati murahan. Mereka mulai melihat bahwa karakter seseorang tidak bisa sepenuhnya disembunyikan oleh cerita palsu orang lain. Inilah saat ketika hidupmu sendiri menjadi kesaksian. Bukan pidato panjang, bukan pembelaan penuh kemarahan, bukan pertengkaran terbuka, tetapi kesaksian yang muncul dari konsistensi. Kamu tetap berusaha baik, meski tidak semua orang baik padamu. Kamu tetap menjaga tanggung jawab, meski reputasimu pernah diserang. Kamu tetap belajar, tetap bekerja, tetap bertumbuh, tetap menjaga cara bicara, tetap memilih jalan yang tidak merendahkan martabatmu. Lama-lama orang melihat, karena karakter yang sejati punya aroma. Ia tidak selalu langsung tercium, tetapi semakin lama semakin terasa. Orang yang pura-pura baik biasanya lelah memerankan kebaikan. Orang yang benar-benar berusaha menjaga hati mungkin tidak sempurna, tetapi ada ketulusan yang tidak bisa dipalsukan. Dan kamu, jiwa terpilih, meski punya kekurangan seperti manusia lain, membawa sesuatu yang tidak dimiliki para pemfitnah itu. Kesediaan untuk terus memperbaiki diri tanpa harus menjatuhkan orang lain. Mereka dulu berkata, kamu berbahaya, tetapi orang melihat kamu justru memilih pergi daripada membuat keributan. Mereka dulu berkata kamu manipulatif, tetapi orang melihat kamu justru tidak memaksa siapapun berpihak. Mereka dulu berkata kamu penuh drama, tetapi orang melihat drama itu justru terus muncul dari arah mereka. Mereka dulu berkata kamu tidak bisa dipercaya, tetapi waktu menunjukkan siapa yang sebenarnya sering mengubah cerita. Jiwa terpilih, inilah alasan mengapa kamu tidak boleh membiarkan fitnah menghancurkan karaktermu. Sebab karakter adalah bukti jangka panjang. Fitnah bekerja cepat, tetapi karakter bekerja dalam. Fitnah memengaruhi kesan awal, tetapi karakter mengubah pemahaman akhir. Fitnah bisa membuat orang curiga untuk sementara, tetapi karakter yang konsisten membuat orang mulai bertanya, kalau dia memang seperti yang diceritakan,
Mengapa sikapnya tidak menunjukkan itu? Pertanyaan seperti itu adalah awal runtuhnya kebohongan. Dan ketika pertanyaan muncul, fitnah mulai kehilangan kuasa. Kamu mungkin tidak melihat semua orang yang berubah pikiran. Ada yang tidak akan mengatakan langsung kepadamu. Ada yang menyadari dalam diam. Ada yang malu mengakui bahwa dulu ia terlalu cepat percaya. Ada yang pelan-pelan menarik diri dari lingkaran gosip. Ada yang mulai membandingkan cerita dengan fakta. Ada yang hanya mengamati dari jauh, lalu hatinya berkata, sepertinya ada yang tidak benar dari tuduhan itu. Jangan kecewa kalau mereka tidak langsung meminta maaf. Beberapa orang butuh waktu untuk mengakui bahwa mereka pernah salah menilai. Ego manusia kadang lebih lambat daripada kesadaran. Ada yang sudah tahu kebenaran, tetapi belum siap menghadapimu. Ada yang menyesal, tetapi bingung bagaimana memulai. Ada yang ingin kembali dekat, tetapi takut kamu sudah menutup pintu. Biarkan mereka dengan prosesnya. Tugasmu bukan memaksa mereka segera mengakui. Tugasmu adalah memastikan kamu tidak kehilangan dirimu dalam proses menunggu pengakuan itu. Karena pemulihan sejati tidak selalu datang dari permintaan maaf orang lain. Kadang pemulihan datang ketika kamu berhenti membutuhkan semua orang untuk memahami versimu agar kamu bisa merasa utuh. Jiwa terpilih ketika orang mulai melihat karaktermu yang sebenarnya. Jangan berubah menjadi tinggi hati. Jangan berkata dalam hatimu, sekarang kalian tahu kan? Dengan kebencian yang masih menyala. Wajar jika ada rasa lega. Wajar jika ada rasa ingin menangis. Wajar jika ada bagian dari dirimu yang berkata, akhirnya. Tetapi jangan tinggal terlalu lama di ruang pembuktian. Karena hidupmu lebih besar daripada sekadar membuktikan bahwa mereka salah. Kamu tidak dilahirkan hanya untuk membersihkan nama dari fitnah. Kamu dilahirkan untuk membangun warisan batin, karya, keberanian, kedewasaan, dan cahaya yang lebih luas. Fitnah hanyalah salah satu lorong gelap yang harus kamu lewati agar kamu belajar siapa yang layak ikut dalam perjalananmu. Jangan jadikan lorong itu rumah. Lewati, pahami, lalu lanjutkan. Ketika orang-orang mulai melihat kebenaran, semesta sebenarnya sedang mengembalikan pandangan yang pernah dicuri darimu. Dulu mereka melihatmu melalui mata orang lain. Sekarang mereka mulai melihatmu dengan mata mereka sendiri. Dulu mereka mendengar tentangmu dari lidah yang terluka oleh iri. Sekarang mereka mulai membaca dirimu dari tindakanmu. Dulu namamu dipakai untuk membangun kebohongan. Sekarang namamu mulai kembali ke tempatnya. Bukan sebagai bahan tuduhan, tetapi sebagai tanda bahwa seseorang bisa tetap berdiri meski pernah disalahpahami. Maka teruslah menjaga karakter. Jangan beri mereka bahan baru untuk memutar cerita. Jangan biarkan satu ledakan emosi menghancurkan kesaksian panjang yang sudah kamu bangun. Bila harus bicara, bicaralah dengan jernih. Bila harus menjauh, menjauhlah dengan matang. Bila harus menutup pintu, tutuplah tanpa kebencian. Bila harus membuka ruang damai, bukalah tanpa mengorbankan batas. Karena orang yang benar-benar menang bukan yang membuat semua orang tunduk, tetapi yang tidak kehilangan kehormatan ketika hidup mencoba merampasnya. Bagian 6. Fitnah itu menjadi penyaring, bukan penghancur masa depanmu. Jiwa terpilih ada bagian dari hidup yang baru bisa dipahami setelah badai lewat. Saat fitnah terjadi, rasanya seperti seluruh arah hidupmu rusak. Kamu merasa kehilangan orang, kehilangan kepercayaan, kehilangan nama baik, kehilangan rasa aman di lingkungan tertentu. Tetapi setelah waktu berjalan, kamu mulai melihat bahwa tidak semua yang pergi adalah kehilangan. Tidak semua yang runtuh adalah kehancuran. Tidak semua yang terbongkar adalah musibah. Ada hal-hal yang memang harus terpisah dari hidupmu, agar takdirmu tidak terus terseret oleh energi yang salah. Fitnah itu menyakitkan, tetapi ia juga menyaring.
Ia menyaring siapa yang benar-benar mengenalmu dan siapa yang hanya menyukai versimu ketika keadaan mudah. Ia menyaring siapa yang punya kebijaksanaan untuk bertanya sebelum percaya dan siapa yang langsung menelan kabar buruk karena diam-diam memang ingin melihatmu jatuh. Ia menyaring siapa yang bisa berdiri di dekatmu saat namamu diserang dan siapa yang hanya hadir ketika kamu terlihat menguntungkan. Ia menyaring siapa yang dewasa secara batin dan siapa yang hanya tampak baik selama tidak ada gosip yang menggoda telinganya. Jiwa terpilih, ini bagian yang pahit tetapi sangat penting. Kadang fitnah diizinkan terjadi bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk memperlihatkan siapa yang tidak layak memasuki musim berikutnya bersamamu. Karena ada pintu baru yang tidak boleh kamu masuki bersama orang-orang lama yang hatinya penuh racun. Ada level baru yang tidak boleh kamu bawa dengan beban hubungan palsu. Ada masa depan yang terlalu suci untuk dicemari oleh orang-orang yang tersenyum di depanmu, tetapi menyebarkan kabut di belakangmu. Maka jika fitnah membuat beberapa orang pergi, jangan buru-buru memohon mereka kembali. Jika kebohongan membuat beberapa hubungan renggang, jangan buru-buru merasa hidupmu runtuh. Tanyakan kepada hatimu dengan jujur, apakah mereka benar-benar kehilangan atau justru beban yang akhirnya dilepaskan? Karena orang yang mudah percaya pada fitnah tentangmu mungkin memang tidak pernah benar-benar percaya kepadamu. Orang yang meninggalkanmu tanpa bertanya mungkin memang hanya menunggu alasan untuk pergi. Orang yang ikut menyebarkan cerita tanpa memeriksa mungkin memang bukan bagian dari lingkaran inti yang harus kamu bawa ke masa depan. Ini bukan ajakan untuk membenci mereka. Ini ajakan untuk melihat dengan jernih. Kamu boleh mendoakan kebaikan untuk semua orang, tetapi tidak semua orang harus diberi kursi di meja hidupmu. Kamu boleh memaafkan, tetapi tidak semua orang harus mendapatkan akses yang sama seperti dulu. Kamu boleh damai, tetapi damai tidak berarti kembali ke tempat yang sama dan membiarkan luka lama diulang dengan pola baru. Jiwa terpilih, fitnah itu memaksamu mengenal nilai dirimu. Sebelum difitnah, mungkin kamu terlalu mudah menjelaskan diri kepada siapapun. Kamu terlalu sering membuka pintu bagi orang yang belum tentu layak masuk. Kamu terlalu ingin dimengerti oleh semua orang. Kamu terlalu takut dianggap buruk. Kamu terlalu sering mengorbankan ketenangan demi menjaga hubungan yang sebenarnya rapuh. Tetapi setelah semua ini, kamu belajar. Kamu belajar bahwa tidak semua penilaian orang harus kamu pikul. Kamu belajar bahwa reputasi memang penting, tetapi integritas jauh lebih dalam. Kamu belajar bahwa kehilangan orang yang tidak adil menilaimu bisa menjadi bentuk perlindungan. Kamu belajar bahwa kesendirian sementara lebih baik daripada dikelilingi keramaian yang diam-diam menusuk. Kamu belajar bahwa masa depanmu memerlukan lingkaran yang lebih bersih. Dan inilah keindahan tersembunyi dari badai ini. Fitnah yang mereka harap menjadi akhir hidupmu justru menjadi pintu seleksi. Orang-orang yang tidak selaras mulai tersingkir. Energi yang tidak cocok mulai menjauh. Topeng mulai jatuh. Hubungan yang dibangun di atas kepentingan mulai terlihat. Dan kamu, meski sempat terluka, mulai berdiri di tempat yang lebih jujur. Masa depanmu tidak hancur karena fitnah. Justru masa depanmu dibersihkan darinya. Bayangkan sebuah jalan besar yang akan kamu lewati. Sebelum kamu masuk, ada batu, duri, serpihan kaca, dan cabang-cabang tajam yang menghalangi. Kalau kamu berjalan tanpa pembersihan, kakimu akan terluka lebih parah. Maka kehidupan mengirim badai. Badai itu tampak menakutkan, tetapi setelah ia lewat, banyak kotoran tersapu dari jalan. Itulah yang sedang terjadi. Fitnah memang terasa seperti badai, tetapi setelah debunya turun, kamu akan melihat bahwa banyak hal yang tidak perlu ikut ke depan telah dipindahkan dari jalurmu. Jiwa terpilih, jangan lagi merendahkan dirimu
hanya karena pernah difitnah. Jangan berkata, "Mungkin aku memang pantas diperlakukan seperti itu." Tidak, kamu boleh mengevaluasi diri. Kamu boleh mengakui kekurangan. Kamu boleh belajar dari kesalahan yang benar-benar kamu lakukan. Tetapi jangan mengambil dosa kebohongan orang lain sebagai identitasmu. Jangan menjahit fitnah mereka menjadi pakaian batinmu. Jangan memakai tuduhan palsu sebagai nama baru untuk dirimu. Kamu bukan cerita yang mereka susun. Kamu bukan versi buruk yang mereka edarkan. Kamu bukan bayangan gelap yang mereka tempelkan di wajahmu. Kamu adalah jiwa yang sedang disaring, dikuatkan, dan diarahkan menuju ruang yang lebih sejajar dengan tujuanmu. Maka mulai sekarang, lihatlah fitnah itu dengan mata yang lebih tinggi. Ia memang menyakiti, tetapi ia juga mengajarkan. Ia memang membuatmu kehilangan, tetapi ia juga memperlihatkan siapa yang sebenarnya tidak pernah menjadi milik perjalananmu. Ia memang membuatmu diam, tetapi ia juga melatih kekuatan batin yang tidak bisa dibeli. Ia memang membuat beberapa pintu tertutup, tetapi mungkin pintu itu memang terlalu sempit untuk takdir yang sedang disiapkan bagimu. Dan ketika masa depanmu mulai terbuka, kamu akan bersyukur karena tidak semua orang ikut masuk. Bagian 7. Kemenangan spiritualmu adalah berdiri bersih. Setelah namamu dicoba dikotori. Jiwa terpilih, ada kemenangan yang tidak bisa diukur dengan tepuk tangan, tidak bisa dihitung dengan banyaknya orang yang akhirnya percaya. Tidak bisa dirayakan hanya dengan kalimat, "Aku benar dan mereka salah." Kemenangan terdalam adalah ketika kamu keluar dari badai fitnah tanpa kehilangan cahaya di matamu. Ketika kamu mampu berdiri bersih setelah namamu dicoba dikotori. Ketika kamu tidak membiarkan kekejaman orang lain menjadi alasan untuk mengubur kemuliaan dalam dirimu. Inilah kemenangan spiritualmu. Bukan sekadar fitnah terbongkar. Bukan sekadar mereka panik. Bukan sekadar bukti mulai muncul. Tetapi bahwa kamu masih punya hati. Bahwa kamu masih bisa memilih bijak. Bahwa kamu masih bisa menatap masa depan tanpa membawa racun yang mereka lemparkan kepadamu. Jiwa terpilih, banyak orang bisa menang dalam perdebatan tetapi kalah dalam jiwa. Banyak orang bisa membungkam lawan tetapi kehilangan kedamaian. Banyak orang bisa membalas fitnah dengan fitnah yang lebih tajam, tetapi setelah itu mereka menjadi sama seperti yang mereka lawan. Kamu tidak dipanggil untuk kemenangan serendah itu. Kamu dipanggil untuk kemenangan yang lebih sunyi, lebih tinggi, lebih berwibawa, menjadi manusia yang tidak berhasil diubah oleh kegelapan. Mereka mencoba membuatmu pahit, tetapi kamu belajar menjadi tegas tanpa menjadi kejam. Mereka mencoba membuatmu malu, tetapi kamu belajar berdiri dengan martabat. Mereka mencoba membuatmu bereaksi liar, tetapi kamu belajar menguasai diri. Mereka mencoba menjadikanmu tokoh buruk dalam cerita mereka, tetapi kamu memilih menjadi penulis baru bagi hidupmu sendiri. Itulah otoritas spiritual. Bukan kemampuan mengendalikan orang lain, tetapi kemampuan tidak dikendalikan oleh luka. Bukan kemampuan membuat semua orang takut, tetapi kemampuan membuat dirimu tetap setia pada kebenaran meski dunia sempat salah membaca. Bukan kemampuan membalas, tetapi kemampuan menentukan kapan harus bicara, kapan harus diam, kapan harus pergi, dan kapan harus membiarkan waktu menyelesaikan apa yang tidak bisa diselesaikan oleh emosi. Jiwa terpilih, kemenanganmu sedang datang dalam bentuk yang lebih luas daripada pemulihan nama. Kamu sedang menerima kembali kuasa atas dirimu. Dulu fitnah itu mungkin membuatmu merasa kecil. Sekarang kamu mulai menyadari bahwa tidak ada kata-kata palsu yang bisa menghapus nilai asli dari jiwa yang terus bertumbuh. Dulu kamu mungkin takut melangkah karena bayangan penilaian orang lain.
Sekarang kamu mulai memahami bahwa orang yang ditakdirkan naik harus siap disalahpahami oleh mereka yang hanya melihat dari bawah tangga. Kamu tidak harus menjelaskan setiap bab hidupmu kepada orang yang hanya membaca satu halaman dengan niat mencari kesalahan. Kamu tidak harus membuka seluruh luka hanya agar orang percaya bahwa kamu pernah berdarah. Kamu tidak harus membuktikan ketulusan kepada mereka yang sudah memutuskan untuk curiga. Ada saatnya kamu berhenti meminta pengertian dari tempat yang memang tidak menyediakan keadilan. Dan pada saat itulah kamu bebas. Kebebasan itu bukan berarti semua orang menyukaimu. Kebebasan itu berarti kamu tidak lagi diperbudak oleh kebutuhan untuk disukai semua orang. Kebebasan itu bukan berarti tidak ada yang membicarakanmu. Kebebasan itu berarti pembicaraan mereka tidak lagi menguasai arah langkahmu. Kebebasan itu bukan berarti masa lalu hilang. Kebebasan itu berarti masa lalu tidak lagi memegang lehermu. Jiwa terpilih, kemenangan spiritual sering tampak sederhana dari luar. Orang lain mungkin hanya melihat kamu lebih tenang, lebih jarang menjelaskan, lebih selektif bergaul, lebih fokus membangun hidup. Mereka tidak tahu bahwa di balik ketenangan itu, kamu telah melewati perang batin yang panjang. Mereka tidak tahu berapa banyak malam yang kamu pakai untuk menahan tangis. Mereka tidak tahu berapa banyak kalimat yang kamu telan agar tidak memperkeruh keadaan. Mereka tidak tahu betapa sulitnya tetap baik ketika hatimu hampir berubah keras. Tetapi langit tahu, semesta tahu, ruang batinmu tahu. Dan sekarang, hidup mulai menghormatimu dengan cara yang berbeda. Kamu akan melihat bahwa setelah fitnah terbongkar, bukan hanya orang lain yang berubah melihatmu. Kamu pun berubah melihat dirimu sendiri. Kamu akan menyadari bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Kamu akan menyadari bahwa kamu tidak mudah dihancurkan. Kamu akan menyadari bahwa kehilangan dukungan manusia tidak selalu berarti kehilangan arah. Kamu akan menyadari bahwa ketika semua suara luar berisik, ada suara dalam yang tetap bisa memandumu pulang. Maka berdirilah, jiwa terpilih. Bukan untuk memamerkan kemenangan, bukan untuk mempermalukan yang dulu memfitnahmu, bukan untuk menunjukkan bahwa kamu lebih tinggi, tetapi untuk menghormati dirimu yang telah bertahan. Hormati dirimu yang dulu ingin menyerah, tetapi tetap berjalan. Hormati dirimu yang dulu hampir membalas, tetapi memilih tenang. Hormati dirimu yang dulu hancur, tetapi tidak menjadikan kehancuran itu identitas terakhir. Hormati dirimu yang tetap menjaga cahaya, meski dikelilingi tuduhan gelap. Inilah saatnya kamu mengambil kembali tempatmu. Bukan tempat di hati semua orang, karena itu bukan tugasmu, tetapi tempat dalam hidupmu sendiri. Tempat sebagai pemilik arah, tempat sebagai jiwa yang tidak lagi hidup untuk membuktikan diri kepada para penonton yang berubah-ubah. Tempat sebagai manusia yang memahami bahwa tujuan, keselarasan, ketaatan pada nilai, dan warisan batin lebih penting daripada menang dalam gosip kecil. Fitnah itu mungkin pernah mengotori jalanmu, tetapi tidak berhasil mengotori sumbermu. Dan sumbermu masih jernih. Penutup yang sangat emosional dan membekas. Jiwa terpilih, sekarang dengarkan deklarasi terakhir ini dengan hati yang tenang tetapi kuat. Apa yang mereka lakukan dalam diam tidak akan selamanya tinggal dalam diam. Apa yang mereka sembunyikan tidak akan selamanya terlindungi oleh wajah manis. Apa yang mereka putarbalikan tidak akan selamanya diterima sebagai kebenaran. Karena ada saat dalam hidup ketika tirai harus terbuka, bukan karena kamu memaksanya, tetapi karena waktu sudah memutuskan bahwa kebohongan itu cukup lama berdiri. Fitnah itu terbongkar. Mereka mulai panik. Tetapi kamu tidak perlu ikut kocar-kacir bersama mereka. Kamu tidak perlu turun ke medan yang sama. Kamu tidak perlu mengotori tanganmu dengan lumpur yang mereka lempar.
Kamu tidak perlu membalas setiap kata dengan kata, setiap luka dengan luka, setiap tuduhan dengan kemarahan. Karena fase hidupmu yang baru menuntutmu berdiri lebih tinggi. Bukan tinggi karena sombong, tetapi tinggi karena sadar. Sadar bahwa kemenangan yang paling indah adalah ketika kamu tetap menjadi cahaya meski pernah dipaksa melewati lorong gelap. Hari ini, lepaskan beban yang bukan milikmu. Lepaskan rasa malu yang mereka tempelkan. Lepaskan kebutuhan untuk dimengerti oleh orang yang sengaja salah paham. Lepaskan keinginan membuktikan diri kepada telinga yang memang tidak mencari kebenaran. Lepaskan dendam yang mungkin diam-diam mengeras di sudut hatimu. Bukan karena mereka pantas bebas dari akibat perbuatannya, tetapi karena kamu pantas bebas dari racun yang mereka tanam. Jiwa terpilih, hidupmu tidak berakhir di fitnah mereka. Namamu tidak ditentukan oleh lidah mereka. Masa depanmu tidak bergantung pada cerita palsu yang mereka sebarkan. Kamu masih punya jalan. Kamu masih punya panggilan. Kamu masih punya cahaya yang belum selesai menyala. Kamu masih punya bab yang belum ditulis, pintu yang belum dibuka, orang-orang tulus yang belum datang, kesempatan yang belum terlihat, dan kemenangan batin yang sedang menunggu kamu cukup siap untuk menerimanya. Maka mulai hari ini, jangan berjalan seperti korban yang menunduk malu. Berjalanlah seperti seseorang yang telah melewati api dan menemukan bahwa dirinya tidak menjadi abu. Berjalanlah seperti seseorang yang telah difitnah tetapi tidak kehilangan nilai. Berjalanlah seperti seseorang yang pernah ditinggalkan tetapi akhirnya memahami bahwa tidak semua kepergian adalah kerugian. Berjalanlah seperti seseorang yang tahu bahwa ketika kebenaran sudah bangkit, ia tidak perlu berlari mengejar pengakuan. Biarkan yang ingin melihat, melihat. Biarkan yang ingin tetap buta, tetap dengan pilihannya. Biarkan yang menyesal memproses penyesalannya. Biarkan yang panik berhadapan dengan cermin perbuatannya. Dan kamu, jiwa terpilih, teruslah naik. Naik dalam kesadaran. Naik dalam kedewasaan. Naik dalam keberanian. Naik dalam ketegasan. Naik dalam kejernihan. Naik dalam tujuan yang tidak bisa lagi diganggu oleh bisik-bisik murahan. Inilah deklarasimu, aku tidak lagi hidup di bawah bayangan fitnah. Aku tidak lagi menyerahkan damai batinku kepada orang yang tidak menjaga kebenaran. Aku tidak lagi mengecilkan diri hanya karena pernah disalahpahami. Aku tidak lagi memohon tempat di hati orang-orang yang mudah percaya pada kebohongan. Aku memilih pulih, aku memilih berdiri, aku memilih melangkah, aku memilih menjaga cahaya, aku memilih membiarkan waktu, bukti, dan karakterku berbicara dengan cara yang paling bersih. Jika pesan ini sampai ke hatimu, jangan anggap ini kebetulan. Beri suka pada video ini agar pesan seperti ini bisa sampai kepada lebih banyak jiwa yang sedang terluka oleh fitnah. Berlangganan sekarang, aktifkan lonceng notifikasi, dan tulis komentar. Fitnah itu terbongkar, kebenaran berdiri, dan aku memilih naik lebih tinggi. Bagikan video ini kepada seseorang yang sedang merasa sendirian karena namanya dihancurkan diam-diam. Mungkin satu kiriman darimu bisa menjadi tanda bahwa ia tidak sedang ditinggalkan oleh kehidupan. Jiwa terpilih, tutup hari ini dengan kepala tegak. Mereka boleh pernah memfitnahmu diam-diam. Mereka boleh pernah membuat orang lain salah paham. Mereka boleh pernah merasa menang karena kamu tidak membalas. Tetapi sekarang bukti mulai terbuka. Sekarang cerita palsu mulai retak. Sekarang wajah-wajah panik mulai terlihat. Dan kamu tidak perlu menjadi keras untuk menang. Kamu hanya perlu tetap benar, tetap jernih, tetap kuat, dan tetap berjalan. Karena ketika kebenaran sudah bangkit, tidak ada fitnah yang sanggup menguburnya kembali.